Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering dirasakan oleh banyak orang tua, yaitu perasaan gagal. Pernah nggak sih kalian merasa kalau apa yang kalian lakukan sebagai orang tua itu belum cukup? Kalau iya, jangan khawatir, kamu nggak sendiri. Yuk kita bahas apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kita bisa merasa seperti ini? Dan yang paling penting, bagaimana cara mengatasinya? Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan perasaan gagal sebagai orang tua. Perasaan ini biasanya muncul ketika kita merasa tidak mampu memenuhi harapan-harapan yang ada, baik harapan dari diri sendiri, pasangan, masyarakat, atau bahkan dari anak-anak kita sendiri. Kadang kita merasa, kenapa anak-anak saya tidak seperti anak orang lain? Atau apa yang saya lakukan salah sampai anak saya jadi seperti ini? Perasaan ini normal, tapi kalau dibiarkan terus-menerus bisa mempengaruhi cara kita mendidik anak dan kesejahteraan mental kita sendiri. Kenapa sih perasaan gagal ini sering muncul? Ada beberapa penyebab umum. Yang pertama, perbandingan sosial. Di zaman media sosial seperti sekarang, gampang banget melihat pencapaian orang lain dan tanpa sadar membandingkannya dengan hidup kita. Kita lihat orang tua lain yang sepertinya sempurna, anak-anak mereka selalu ceria, berprestasi, dan terlihat bahagia. Padahal apa yang kita lihat di media sosial belum tentu sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Kedua, harapan yang tidak realistis. Banyak orang tua punya ekspektasi tinggi terhadap diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Kadang kita berharap bahwa anak-anak kita selalu sopan, rajin belajar, berprestasi di sekolah, dan punya banyak teman. Padahal setiap anak unik dan punya perkembangan masing-masing. Ketiga, kesalahan masa lalu. Kadang kita terjebak dengan kesalahan-kesalahan kecil yang pernah kita buat sebagai orang tua, dan merasa bahwa kesalahan itu membuat kita gagal secara keseluruhan. Terus bagaimana perasaan ini yang berdampak pada anak? Perasaan gagal ini bukan hanya berdampak pada diri kita sebagai orang tua, tapi juga bisa berdampak pada anak-anak. Saat kita terlalu keras pada diri sendiri, kadang kita jadi lebih cemas atau frustasi dalam menghadapi anak-anak. Ini bisa menyebabkan kita memberikan tekanan yang tidak sehat pada mereka, atau bahkan merespon mereka dengan marah ketika mereka tidak memenuhi harapan kita. Menurut sebuah studi dari Journal of Family Psychology di tahun 2002, Barber dan Harmon mengatakan orang tua yang merasa gagal cenderung lebih rentan terhadap pola asuh otoriter, di mana mereka lebih sering memberi tekanan atau kontrol berlebihan pada anak. Ini dapat mempengaruhi perkembangan emosional anak dan membuat mereka merasa tidak cukup baik. Oke, sekarang kita bahas solusinya. Apa yang bisa kita lakukan ketika merasa gagal sebagai orang tua? Pertama, terima kenyataan bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Semua orang tua pernah melakukan kesalahan dan tidak membuat mereka gagal. Parenting adalah proses pembelajaran dan tidak ada yang tahu segalanya dari awal. Bahkan kesalahan adalah bagian dari proses tumbuh dan belajar sebagai orang tua. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan.
Kadang kita merasa gagal karena mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Misalnya, perilaku anak kita di sekolah, atau bagaimana orang lain melihat kita. Maka fokuslah pada hal-hal yang bisa kita pengaruhi langsung, seperti bagaimana kita mendukung dan mencintai anak kita. Ketiga, praktekkan self-compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh NEP di tahun 2023 tentang self-compassion, dikatakan bahwa orang yang bisa berempati pada diri sendiri lebih mampu mengatasi stres dan tantangan. Jadi, saat kamu merasa gagal, ingatlah untuk memperlakukan dirimu dengan kasih sayang yang sama seperti kamu memperlakukan orang lain. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Yang keempat, berbicara dengan pasangan atau teman. Jangan simpan semua perasaan ini sendirian. Cobalah kamu berbagi dengan pasangan atau teman dekat, bisa sangat membantu. Mereka mungkin bisa memberi perspektif baru atau sekedar mendengarkan tanpa menghakimi. Jangan lupa bahwa sebagai orang tua, kita juga butuh waktu untuk menjaga diri sendiri. Menjadi orang tua adalah langsung jawaban besar. Menjadi orang tua adalah tanggung jawab besar, tapi itu bukan berarti kita harus mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Cari waktu untuk dirimu sendiri, entah itu sekedar berjalan-jalan, membaca buku, atau melakukan hal-hal yang kamu sukai. Orang tua yang bahagia dan sehat secara mental akan lebih mampu menghadapi tantangan parenting dengan lebih baik. Kita juga perlu menerima bahwa tidak ada satu formula yang pasti dalam parenting. Yang paling penting adalah cinta dan dukungan yang kita berikan kepada anak kita. Setiap anak punya jalannya sendiri, dan tugas kita adalah membimbing, bukan mengontrol. Jadi, buat teman-teman yang merasa gagal sebagai orang tua, ingatlah bahwa kalian tidak sendiri. Ini adalah perasaan yang umum, tapi bukan berarti kalian benar-benar gagal. Kalian sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kalian, dan itu yang terpenting. Teruslah belajar dan berkembang bersama anak-anak kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten parenting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.